Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami Rusti Nurzana, Tessa Jahelmi Putri, Fani Adriani dari UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Pernahkah teman-teman menganggap bahwa lumut dengan licinius itu sama? Ternyata lumut dengan licinius itu berbeda loh. Seperti rasa sayangku ke kamu. Aku sayang kamu selamanya. Secara umum, lumut merupakan tumbuhan yang berklorofil sehingga dapat berfotosintesis dan membuat makanannya sendiri. Sedangkan lichens adalah hasil simbiosa antara jamur dan alga. Fun fact to lichens. Jadi, lichens mempunyai ciri-ciri yaitu: pertama, hidup sebagai epifit pada permukaan tanah atau pohon dan kayu yang telah mati. 2. Alga penyusun lichens disebut phycobion dan fungusnya disebut mycobion. 3. Memiliki persyaratan khusus untuk hidupnya. Apabila musim panas, lichens tidak mati, tetapi akan mengering. Dan apabila musim hujan, lichens akan hidup kembali. 4. Merupakan tumbuhan perintis yang ikut berperan dalam pembentukan tanah. 5. Bersifat endolitik karena dapat masuk pada bagian pinggir batu. 6. Lichens dapat tahan terhadap kekurangan air dalam jangka waktu yang lama. 7. Memiliki talus. 8. Memiliki hifa. 9. Reproduksi lichens dapat terjadi secara aseksual dan seksual. Reproduksi lumut kerak secara aseksual dilakukan dengan fragmentasi dan soredia. Fragmentasi yaitu dengan potongan lumut kerak, maka induk akan terlepas. Apabila jatuh di tempat yang cocok, akan tumbuh menjadi individu baru. Soredia merupakan struktur khusus, yaitu sel-sel alga yang terbungkus oleh hifa. Terdapat pada permukaan talus lichens. Warnanya putih seperti tepung. Sel-sel alga ini dapat terlepas. Jika jatuh pada tempat yang cocok, maka akan tumbuh menjadi lichens. Adapun perkembangbiakan lumut dan alga secara seksual dilakukan sendiri-sendiri. Jamur dapat membentuk ascocarp atau basidiocarp yang mengandung spora. Jika sporanya masak, akan pecah dan terlepas kemudian dibawa angin. Jika jatuh di tempat yang cocok dan bertemu dengan alga, maka akan terbentuk lichens. Morfologi lichens. Permukaan atas dan bawah adalah lapisan pelindung hifa jamur yang terbungkus rapat. Tepat di bawah permukaan atas adalah alga yang terjalin dalam jaring hifa. Sedangkan bagian tengah umumnya terdiri atas hifa jamur yang terjalin agak longgar. Jalinan hifa yang ada di lapisan bawah dilengkapi dengan rizoid untuk melekatkan diri pada tempat tumbuhnya. Dan jalinan hifa yang ada di lapisan atas melindungi alga dari intensitas cahaya yang berlebihan. Selain itu, terdapat hifa jamur yang berfungsi untuk menyediakan air dan mineral yang diperlukan alga untuk fotosintesis. Sementara, jamur memperoleh zat organik hasil fotosintesis. Klasifikasi lichens. Secara umum, lichens terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu krustosa. Krustosa memiliki bentuk yang datar seperti kerak. Lichens ini memiliki talus yang berukuran kecil, datar, dan tipis. Umumnya, krustosa hidup merapat sekali pada substratnya, sehingga lichens ini sangat sulit untuk dilepaskan dari substratnya. Yang kedua yaitu foliosa. Foliosa ini merupakan lichens yang menyerupai bentuk daun. Talusnya berbentuk lembaran dan mudah dipisahkan dari substratnya. Lichens ini melekat pada batu-batu, membentuk bercak pada batu, ranting dengan rhizones. Rhizones berfungsi sebagai alat untuk mengabsorpsi makanan. Permukaan bawah melekat pada substrat dan permukaan atas merupakan tempat fotosintesis. Yang ketiga yaitu fruticosa. Fruticosa memiliki talus yang tegak mirip perdu. Tumbuh mencuat dari substratnya. Tumbuh menempel pada substrat oleh satu atau lebih akar. Beberapa jenis dari lumut ini mempunyai kandungan antibiotik dan anti kanker. Hidupnya bergelantungan di udara, menempel pada pohon-pohon di pegunungan, dan tumbuh di cabang pohon. Manfaat lichens. Lichens mempunyai beberapa manfaat, diantaranya: 1. Sebagai bioindikator pencemaran lingkungan. 2. Bahan dasar pembuatan kertas lakmus celup indikator pH. 3. Sebagai alat untuk menyuburkan tanah atau sebagai pupuk. 4. Membantu fiksasi nitrogen di alam bebas. 5.
5. Dijadikan olahan untuk membuat obat.